Namanya adalah YHWH. Apa? Jawab apa kamu? Lalu Apa? terus Bukan Yahweh itu nama fiktif. Kamu kemarin Saya menyangkal tidak bahwa menyangkal. bukan YHWH. Saya dari dulu pertama saya katakan Wah, perjanjian ini lama pembohong itu juga. adalah Munafik jangan kali motong kau. kamu iblis kau. Kamu itu alur dari 4 bulan lalu nggak bisa jawab. Lanjut, Raul. Lanjut kamu potong terus. Sudah ya. Hanya Bapa yang di sorga. Yesus ada di mana? Ya kan Yesus ada di neraka. Ya, siapa yang kasih masuk Yesus di Alkitab kita? Siapa yang kasih masuk Yahweh di Alkitab kita? Oke. Mana datamu? Yesus di neraka. Saya jawab ya. Goblok saya Datamu jawab. mana? Lawannya sorga apa? Ayatnya mana? Data. Yesus di neraka. Jangan lawannya sorga Matius di 6 neraka. ayat 9. Bapa Mana kami Yesus yang di ada di neraka gitu loh. dalam sorga. Di Kalau luar kau tak pakai Bapa data, adalah iblis. bebas Itu kau ayatnya diam tuh. aja. Di Nggak luar usah kau aku diam kamu aja. tidak bisa berbuat Sabar. apa-apa, yaitu Pak Tunggu. iblis. Mana Terima data? kasih. Sabar. Ucil, kasih dia tunjukin data lah Yesus di Jangan neraka. gini. Ini ada data dari Pak Alor bahwa saya ada tulisan Tuhan kita Yesua, juga bukan Yesus, beda. Ini Yesua teman-teman ini. Yang benar Yesus nggak ada. Di Yesua Alor tokoh juga Yesua kok, fiktif, bukan Yesus. Yesua tokoh fiktif. Ya, Oke. saya udah tahu. Ya. Dia mau Ya, kau alihkan pakai ini ke data Mesianik. aja. Di kode mana terdapat Yesus itu fiktif? Lawannya sorga Kau apa? tunjukin Neraka, apa? on, Tunjukin aja. udahlah. Di data mana Udah. kau dapat Yesus Kristus adalah fiktif? Ya itu di datanya Pak Alor sendiri karena Yesus nggak ada, adanya Yesua, Kau udah gitu tunjukin aja Pak aja. Alor. Yesua nggak ada. Yesua itu Yesua tokoh nggak ada, Yesus. fiktif. Enggak. Nggak Di ada data semua mana? itu. Ini kan tertulis. Sabar, Yang sabar, ada di sabar. surga ada Pertanyaan Bapa. saya kayak mana ini? Belum Nah, kemudian dijawab. bentar. Ini kan belum selesai pertanyaan. Oke, Pak Ini Alor. kalau nggak bisa dijawab, oh saya turun nih. Ya bentar dulu Pak Matre, bentar dulu. Kita pastikan dulu Pak Alor dulu ini, Pak Alor. Di tulisan Bapak ini yang tertulis ada tulisan Yesus nggak? Nggak ada kan? Adanya Yesua kan? Ya berarti mah nggak ada Yesus tuh. Itu Ya, Yesua. Yesus itu kan di terjemahan LAI. Iya, yang tertulis ini apa ini Pak? Yesua Ini kan kan? Yesua. Ya udah Yesua berarti manusia. Yesus nggak ada, ada Yesua. Udah ya, clear. Yesus Ini nggak kita ada. bicara Adanya. tentang Yesua. Ya Yesus udah. itulah Yesua. Yesus nggak ada. Adanya Ini Yesua. kan di betul, betul. terjemahan, kalau di LAI kan Yesus Kristus. Ini di Iya kan di sini Bapak kan pakainya kan Muhammadiyah. Ucil kan muslim, jangan dijawab, Berarti Ucil. nggak ada, gitu ya? Memang nggak ada, betul. Karena Iya, Pak di Alor juga Bapak pakai yang tiga. nggak ada Yesua, nggak ada semua itu. Cuma ada Jadi Bapa yang di Yesus sorga. siapa sih? Jadi kini kita bicara Tokoh siapa? fiktif. Kita bicara siapa, Ucil? Ini lagi Pak Matre aja belum selesai sama Pak Suki loh, jangan dipotong dulu. Ya, makanya. Gimana? Pertanyaan saya, host, belum dijawab dari tadi. Iya, ayo pengikut Tolong Abelia. dulu, Bos. Pak Suki gimana tuh? Itu Pak Metre Oke. udah dijawab, tapi Pak Metre nggak tangkap karena si Alor potong melulu gimana? Enggak, ya jangan dipotong dulu ini Pak Suki dengan Pak Matre dulu, Pak Matre. Lanjut. Ya, tadi saya bacakan pakai terjemahan baru. Sekarang baca nih pakai BIMK ya. Saya mulai dari 13, 14, 15, 16. Saya akan baca pelan-pelan nih. Dan sekarang di hadapan Allah yang Enggak, memberikan Bang Suki, nyawa. pakai LA, Bang Suki pakai LAI aja. Aku biasanya pakai LAI sama KJP. Nggak apa-apa Iya, pakai maksudnya LAI. ini lebih jelas aja. Coba sekali saya baca aja nggak apa-apa. Oke, Dan silakan. sekarang di hadapan Bapa lah yang memberikan nyawa kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberi kesaksian yang benar kepada Pontius Pilatus, saya minta ini daripadamu, taatilah semua perintah itu secara murni dan tanpa celah sampai pada hari Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Kedatangannya akan ditentukan pada waktu yang tepat oleh Allah sendiri. Ialah penguasa satu-satunya, Ia agung, Raja segala raja, dan Tuhan segala Tuhan. Dialah saja yang tidak bisa dikuasai oleh kematian. Ia hidup di dalam cahaya yang tidak dapat didekati oleh siapapun juga. Tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihatnya atau dapat melihatnya. Bagi Dialah hormat dan kuasa untuk selama-lamanya. Jadi dari terjemahan Indonesia masa kini itu lebih diperjelas bahwa ada penguasa satu-satunya, yaitu Bapa, yang akan menentukan kedatangan Yesus kedua kali. Oke, coba Gitu, baca Bang. versi LAI-nya, Bang Suki, ulangi Ya, versi LAI-nya gini kan, terjemahan Ya. barunya 13 ya. Di hadapan Allah
ya, yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus ada dua kan, yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan, berarti ada menentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Di sini ada dua sosok, ada Allah Bapa dan Yesus, Bang. Enggak, itu ciri-cirinya menjelaskan Yesus Kristus, Bang Suki. Kalau yang saya tangkap ya ayat itu ya, bukan Bapa. Maksud saya gini, yang seperti Yudas 1 ayat 4 jelas-jelas di situ penguasa satu-satunya itu adalah Yesus Kristus. Nah, saya minta yang sama gitu, ayat yang persis. Penguasa satu-satunya adalah Bapa, gitu loh. Ya, ini dia langsung tunjuk oknum. Itu enggak dalam, yang Bang Suki kutip tadi itu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tanya teman-teman bagaimana menceritakan Tuhan Yesus. Di sini kan Yesus Kristus akan menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa. Iya, dia menyatakan dirinya sebagai cahaya yang tak terhampiri, Tuhan di atas Tuhan. Coba baca di kitab Wahyu itu senada itu. Nah, Jalan. kalau ke kitab Wahyu, Abang harus membaca dan dipahami dulu Wahyu 1 ayat 1, Bang. Enggak, ini yang harus dipahami dulu. Maksudnya di kitab Wahyu, dengar dulu. Maksudnya di kitab Wahyu dikatakan di situ Tuhan Yesus Karen, masuk Tuhan aja Karen. di atas Ini ulang-ulang Tuhan. semua nggak bakalan nyambung. Bentar, ini host tolong dikondusifkan, host. Nah, maksud saya yang Bang Suki kutip tadi barusan itu senada dengan di kitab Wahyu, bahwasanya Tuhan di atas Tuhan itu adalah Yesus Kristus, itu bukan Bapa. Makanya saya koreksi di situ, itu nggak cocok ayatnya untuk menyatakan itu Bapa, gitu loh. Ayat yang lain mungkin ada yang lain, Bang Suki, yang seperti Yudas 1 itu, Yudas 1:4, penguasa satu-satunya adalah Bapa, kayak gitu. Ada nggak? Silakan, Bang Suki. Boleh nggak saya bacakan satu ayat dulu ini supaya untuk memahaminya ya, di Wahyu. Wahyu 1 ayat 1 gini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sama seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia karuniakan anaknya, Bang. Lalu di dalam setiap salam surat-surat Paulus itu mengatakan, Bang, ya kalau dibaca salam yang ada di dalam kitab-kitab Paulus itu begini, Bang, misalnya ya Roma 1 ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Semua salam-salam suratnya Paulus itu mengatakan dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Bang. Dua. Ada Bapa dan Yesus. Nah, untuk memahami Yesus ini coba saya bacakan beberapa ayat begini, Bang. Bentar, di dalam Yohanes 1 supaya jangan kelamaan. Kebanyakan salto ayat sampai ngawur semua. Iya, makanya saya potong bentar. Bang Suki gini. Iya. Wahyu 1 ayat 1 yang tertulis itu saya tidak pernah menyangkal. Ya. Itu yang tertulis, begitulah kita nikmati. Kan pertanyaan saya sebenarnya simple gitu. Di mana ayatnya seperti di Yudas 1 ayat 4, penguasa satu-satunya itu adalah Bapa. Itu loh. Sebetulnya kalau Abang ada, baca bilang nggak ada, nggak apa-apa juga. Tadi 1 gitu Timotius 6 ayat 13, 14, 15 itu jelas, Bang. Nggak, jelas yang sekali. Di Timotius itu nggak seperti kalau Suki, Bang Suki ini saya potong. Dari tadi kok terlalu banyak ayat, Pak Suki dan Pak Metrai udah dijelaskan yang penguasa di bumi itu adalah Bapa kami yang di sorga. No, Anda muter-muter, larinya mau kemana, ya kan? Hanya Bapa yang ada di sorga. Nah, Bang Raul kan mengatakan
penguasa satu-satunya Bapa. Itu benar. Nah, dia menyerahkan kuasa itu kepada anaknya, sehingga dia juga menjadi penguasa. Nah, kalau kita melihat interaksi langsung kepada Anaknya Yesus, yang dialah percaya, penguasa. kalau nggak Gitu. Begitu Yesus kan? tokoh fiktif, sudah bang. Sedangkan udah Yohanes 10 ayat 30 udah dibilang, aku dan ini dari Bapa tadi- aku ini adalah saya. Atau dari Anda tadi yang 1 jam percaya nggak ketemu 100%. Ucil jangan Ketemuan. dijawab karena Anda Muslim. Iya, Os. Belum Nggak dijawab ketemu, nggak pertanyaan nyambung saya. semua itu. Ini Bukan dari udah tadi dikasih nggak suruh jawab. doa Bapak Nggak kami. dijawab. Oke, begini. Bagaimana Karena mau dari tadi jawab? yang Dia masih muter-muter pakai aja. Allah, masih pakai Yesus. Iya, bentar. Dari tadi muter-muter aja. Jokul monitor nggak? Jokul. Iya Mana bang. Jokul? Jokul monitor. Materai ke-7 monitor. Iya. Yang aku lain monitor ya. Iya. Nah, sekarang kita ganti tema. Om Karen menjawab itu hajar ini orang tua. Lanjut. Silakan bertanya sama Om Karen. Berarti Habisi aja itu. pertanyaan saya nggak dijawab ini. Iya, Bang Ucil. ini udah buntu, udah mentok, nggak bisa lagi. Materai kan Nggak bisa minta lagi. ayat. Bukan, Ini saya kalau sudah si tampilkan materai udah ayat dijawab, loh. tapi dia nggak mau mengerti. Kebanyakan ayat. Nih, materai saya sudah Kalau bantu satu si Suki, menjawab. si Suki ini kalau saya lihat Narwastu ini, ya kan Suki? Bukan saya beda, bukan Narwastu. Nah tuh Nih, Jokul, materai. materai. Malor, Pak Rawung, silakan tuh. Ini Om Karen menjawab. Jadi- Pak Suki mau tanya Om Karen boleh. Nah, Jadi narasi, Oke, silakan. narasi Pak Karen ini, Pak Rawung ini narasinya apa namanya? Itu kan 1 Korintus 8 ayat 6 menyatakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa, Allah, Di mana Tuhan. ayatnya? Baca dari atas, jangan baca dari bawah doang. Enggak, Baca saya dari- nangkapnya begitu. Kalau Iya. berbeda enggak apa-apa. Beda. Saya baca ya biar Enggak, paham. Baca paham pelan-pelan biar diresapi begitu loh. Kayak orang ngopi kan pelan-pelan biar diresapi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, jadi Allah itu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang dia kita hidup. Dan ada pemisahnya, dan yaitu Yesus Kristus yang oleh segala sesuatu telah dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Jadi di sini ada dua oknum, bukan satu. Jadi itu ya paralel dengan kitab Yudas tadi, Yudas 1 ayat 4. Ya, ini Allah adalah Bapa, ya Yesus Kristus adalah Tuhan. Di sini Yesus Kristus bukan Bapa sebagai Tuhan. Kalau di dalam kitab Wahyu, ya Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan, ada bos, Yesus bosnya lebih daripada bos itu. Bukan Allah. Allah di sini itu Bapa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, jadi kalau Suki nggak bisa jawab, ini ayatnya Suki. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Ini pernyataan daripada Rasul Paulus botak tengah gondrong samping. Ya. Iya bang, jadi sama juga yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 3 bang. Ini dua Sama. sosok, bukan satu sosok. Jadi di sini Yesus dikatakan Tuhan, satu-satunya Tuhan. Tetapi Kasih besar dulu, satu-satunya Bang. Bapa itu hanya Allah saja, Elohim. ya. Enggak Bentar, Pak menjawab itu. Enggak menjawab. Alor mau Bos. jawab? Tetap Oke. enggak menjawab, Bos. Tetap Enggak enggak menjawab nih. menjawab. Alor punya jawaban Nggak katanya. menjawab ayat tadi itu, kasih besar aja. Jadi ini di sini nah. Ini Saya turun dulu, Os. Enggak ada yang bisa jawab, Os. Saya turun dulu ya. Nah, mau kabur. Bentar dulu. Ini ada Om Kalau Karen. Pak Materai, musik ke masjid dulu ya, ke masjid Enggak. dulu. Enggak, tunggu dulu Pak Kembuan. Ini gara-gara Ini Pak pakai Materai sama ala-ala. Jokul. Ini Om Karen banting HP ini, tanggung jawab kalian berdua ini, ya. Kok kami yang salah, dia yang banting. Lah memang Gimana kalau sih, Om Karen banting HP itu kalian tanggung jawab dulu. Lanjut. Baterai turun lebih baik daripada nyusul John nanti. Ya, turun Siap Bang Karen. Thank you Bang Karen. Daripada nggak kau nyusul John nanti repot lagi saya lagi. Loh. Waduh, jangan
Gimana itu? Harus begitu, Cil. Daripada nyusul John, kan siapa yang mau kuburkan John di apa, ndak ada JO di ini apa Patak. Bang Karen, masih Ya, aja berani kau buka ayat-ayat rumah sakit jiwa itu samamu. Nggak bosan-bosan kamu nggak rumah sakit Aduh, jiwa. Rumah sakit jiwa lagi. Waduh, 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 Ayat rumah waduh, sakit waduh, jiwa lagi. waduh, Sampai Jokul pegang lagi saya Jok. aduh, Jokul lagi bikin HP dibanting. Jok ini aduh bawa ayat rumah sakit jiwa lagi itu Wah, Salah bawa ayat lagi saya Cil. Ayo Karen, maju terus. Rumah sakit jiwa punya ayat lagi itu. Saya buka Alkitab saja tuh biar tak sobek Alkitab ini. Alkitab Wah. tua soalnya. HP dibanting lagi, Jokul. Mana Alkitab tua itu? Tak sobeknya Alkitab tua ini. Ayat rumah sakit jiwa lagi. Jokul ini cari gara-gara terus ini Jokul ini. Aduh. Jokul sama Alor ini satu aliran ini. Iya Oh mereka. iya. Si Joko belum bicara nih, corong. Oke. Kalau Alor mah nggak jelas dia, nggak itu. Lah kan Om Karen kenapa dibanting, kan judulnya Om Karen menjawab. Aduh, gimana sih Om Karen? Sudah saya nggak perlu pakai apa HP lagi dengan Alkitab lah. Saya sobek semua tak bungkus kacang aja lah. Wah, cara sumber kita kenapa begini? Bang Karen, selain ayat rumah sakit jiwa ada nggak? Kalau ayat Tolong rumah sakit jangan jiwa, ngomong ada pribadi, ayat- jangan ngomong ayatnya pribadi. begitu semua. Dari Matius sampai Wahyu itu ayatnya rumah sakit jiwa semua, memang kayak begitu semua. Nggak ada lain. Ya Nggak udah. ada di dalam Matius sampai Wahyu itu nggak ada. Yesus satu-satunya nggak ada. Satu-satunya Allah, satu-satunya Bapa nggak ada. Kalau itu saya mau kasih pertanyaan kepada Bapak Karen dulu ya. Pak Karen bisa doa Bapak kami nggak? Doa Bapa kami. Saya hanya tahu Yesus kami, Iya. Rabu. Yesus kami dalam surga. Oh, nggak ada. Namamu. Bapak kami saya kurang hafal. Nggak Soalnya ada, saya nggak tahu ada ayat itu. Alor, Nggak ada. Jokol. Jadi saya hafalnya itu Yesus kami. Si Alor udah kabur karena si Alor pasti kabur karena dia nggak bisa jawab itu. Nah, iya. Jadi buat semuanya, hanya Bapa kami yang ada di sorga. Di luar Bapa kami itu, kata Bapa itu sendiri, adalah iblis. Ya kan? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu di kitab Yohanes kan? Ya, oke. Jadi menurut Pak Rawung ini sosok Yesus itu siapa? Pak Rawung. Halu-halu fiktif itu manusia biasa yang kasih masuk di Alkitabnya orang Kristen, khususnya Injil. Itu Yesua juga begitu, Pak. Yahweh juga begitu. Yang benar adalah YHWH huruf mati. Si Alor nggak mengerti, dia udah pakai Yesua Yahweh. Nah, dari semua yang saya lihat di sini, semuanya ini harusnya pergi ke masjid. Karena apa? Masih memakai kata Allah. Dan pakai Yesus mesti nyembah patung. 2 patung, Bunda Maria sama yang Yesus pakai sempak itu, yang disalib itu. Kira-kira begitu. Nah tuh, ada yang bisa menyangkal Pak Rawung? Silahkan. Nggak bisa disangkal lagi itu, udah kartu mati apa ya, kalau dalam main catur tuh udah rajanya udah mati kali. Oke semuanya, sampai jumpa lagi ya, udah 1 jam lebih saya di sini. Terima kasih semuanya. Kalau salah-salah ya minta sama Bapak ya. Belum ada yang menanggapi loh Pak Rawung. Udah nggak bisa ditanggapin. Saya izin turun ya, udah jam 00 nih 10. Istirahat. Oh ya, makasih Pak Suki, Ya, makasih. terima kasih Bang Rawung, Bang Aye, Bang Yes, sampai Bang jumpa Joko, lagi. Bang Sayonara. Zulfikar.
Bang Karen, makasih ya. Ya, Turun. oke, Siap Pak Suki. Di Iya, feedback ya Pak Suki ya. Ya, Iya. oke. Udah. Oke. Ini ada Pak, ini siapa Ai? Ai itu. Assalamualaikum. Waduh, Pak, ini lagi teman-teman sesama Kristen karena yang di atas tuh Muslim hanya host dan moderator saja, Pak. Oh iya. Coba dulu aja nggak apa-apa ya, Pak ya? Iya nggak apa-apa, Pak. Iya. Atau nggak apa-apa, duduk dulu juga nggak apa-apa sih. Nyimak aja, Pak ya. Nyimak aja Iya, boleh. Iya. Ya. Silakan. Jokul. Om Karen menjawab. Silakan bertanya. Habis sih. Nantilah bang, lagi di luar ada aku bang. Bentar lagi pulang aku bang. Jadi dari apa diskusi tadi aku jadi malah tambah bingung ini. Jadi yang mana menurut apa yang Kristen sejati itu yang mana menurutku gitu. Om Karen dong, yang lain enggak. Hanya Om Karen. Sesuai dengan yang tertulis. Kalau tidak tertulis, ya iblis. Tapi kayaknya Om Karen ini, Pak Karen ini sama apa Suki tadi satu ini kayaknya satu pemahaman. Kalau Suki dia plimplang, dia tetap bilang satu. Kalau saya berani bilang dua, nggak malu saya. Kalau dia malu bilang dua. Dua kata dia, abah Tuhan besar, Tuhan kecil katanya. Tapi narasinya tetap ujung-ujungnya jadi Wanes juga, jadi JO. Tapi Pak Karen ini, Pak Rawung ini yang konsisten kalau menyatakan ya, Tuhan Bapak kita itu ada di surga gitu. Yesus segala macam itu hanya apa? Hanya tokoh fiktif aja gitu katanya. Oke. Latihan kita harus ulangi lagi pertanyaannya sama Om Karen. Kita pertanyaan lagi, ulangi lagi. Kalau Rawung itu kan dia Yahudi, ini agama sepanjang Yahudi. Tapi yang jadi pertanyaanku besar banget untuk Pak Rawung sebenarnya. Terus itu sosok Yesus katanya fiktif. Terus yang membawakan Injil itu siapa ke dunia ini gitu loh? Ya itu mungkin Gundurwo, menurut Rawung. Waduh. Aduh, kalau Bang Alor sama Bang Jekol ini ya Tuhan Allah Bapa tuh ya Yesus itu sendiri kan gitu kan? Kalau Rawung itu Tian itu dia Yahudi, cuma dia memakai kata Bapa saja, tidak memakai Elohim atau Yahweh. Orang dia kan Manado itu, mereka Yahudi primitif begitu. Berarti yang lagi di sini juga bukan Manado ini. Gimana? Yang lagi ngomong ini juga bukan Manado ini, yang bernama Om Karen ini. Bukan, saya orang Papua sekarang. Saya nggak mau orang Manado lagi. Ya. Oke. Oh, ini Pak Lembaga Bantuan Hukum ini dari Kristen apa Islam ya? Nanti dulu. Ya saya tolak dulu. Nanti kita naikkan. Perjelasan dari Islam apa Kristen ya? Pak Lembaga Bantuan Hukum. JO dia itu apa? Oh, JO. Iya. Oh ya udah. Itu Kristen itu. Jambak aja Pak Ocil. Oke. Ya silakan Pak. LBH ini LBH. Halo, selamat malam Pak LBH. Ya, halo, selamat malam. Oh, selamat malam. Iya, Bapak. Ini ada malam juga, Bapak. Selamat pagi ya. Ya, selamat malam diselamatkan ya. Oke. Jadi biar ya nanti teman-teman yang di sini viewer juga ngerti. Pak, sebelum saya ini lanjutkan, Om Karen, dengar suara saya ya. Ya. Lanjut. Bible itu kitab suci atau bukan? Bukan. Bukan. Bible bukan kitab suci kata Om Karen. Ini dari kekristenan. Silakan ada tanggapan nggak Pak Lembaga atau Jokul tuh? Pak Lembaga? Open mic aja. Ya. Itu gimana itu? Itu kekristenan bilang begitu gimana itu? Ini orang Kristen ya, Pak Kembuan ya. Silakan. Bahwa Bible Kristen. Coba yang tadi siapa tadi yang Kristen? Saya. Karen. LBH, ya saya LBH. Pak Jokol sama Pak Karen itu Kristen, Pak LBH. Tapi narasinya memang berbeda-beda. Katanya Bible itu hanya
apa namanya buku biasa karangan. Itu menurut Bapak gimana? Coba yang Pak Karen diterangin lagi. Oke. Jadi Bible itu menurut saya, pada hemat saya itu hanya sebagai manual book. Ya, manual book kebenaran, bukan kitab suci. Kenapa? Ya, buat saya kitab suci itu hanya 2 loh batu yang ditulis tangan Bapa itu sendiri, yang sudah tidak ada keberadaannya. Karena Bible ini sudah banyak campur tangan, banyak ayat-ayat sisipan, tambahan. Matius, Markus tidak ada pengarangnya, tiba-tiba muncul Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, silakan lembaga itu. Biar terus ini mau bertanya ke agama Muslim juga. Oh, Pak LBH ini agama Muslim ya Pak LBH ya? Kalau saya Kristen, Pak. Nah, kan nggak maksud Pak Karen tadi itu bagaimana sebenarnya Bible itu udah nggak asli lagi, yang asli itu hanya di tangan Allah Bapa itu sendiri. Menurut Bapak gimana yang ada Bible sekarang itu, apakah benar itu udah nggak asli lagi, banyak sisipan, tambahan, pengurangan? Nah, di sini aku harus diskusinya harus sama ini. Kalau saya orang Muslim ada nggak di sini? Yaitu apa Pak Karen Kristen, terus Jokol itu Kristen juga Pak. Ini di sini lembaga bukan diskusi lintas agama, di sini diskusi lintas denominasi, begitu. Jadi tidak ada saudara-saudara Muslim tidak akan menjawab. Silakan lembaga pemasyarakatan jadi. Lembaga apa ini? LBH, ya. Silakan Pak LBH. Mau panggil nama apa ini? Panggil LBH saja ya. Agak bingung, saya panjang sekali soalnya mau panggil lembaga apa ini. Nanti salah panggil, saya panggil lagi lembaga pemasyarakatan lagi. Jadi LP apa ini? Oh, lembaga bantuan hukum. Oh iya, lembaga bantuan hukum. Ya silakan Pak LB.